main sambil belajar bareng Ipo. Yaru! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Sulistiani, mahasiswa Universitas Galuh Ciamis. Nah, di Ciamis itu terkenal dengan kuliner tradisionalnya yaitu salah satunya galendo. Nah, kali ini saya berkesempatan buat lihat cara produksinya dan cara pemasarannya. Mau ikut? Yuk jalan-jalan! Perjalanan kami pun dimulai. Dari kampus Unigal menuju Desa Saguling itu berjarak sekitar 2,7 km atau sekitar 10 menit menggunakan kendaraan bermotor. Katanya, pembuatan galendo di sana itu masih menggunakan tungku kayu bakar loh. Makin penasaran proses pembuatannya kan? Simak videonya sampai selesai ya. Nah, oke teman-teman, sekarang saya udah sampai nih di Galendo Putra Bungsu. Alamatnya yaitu di Dusun Desa Saguling, Kecamatan Barekbay, Kabupaten Ciamis. Oke, nanti di dalam kita bakal lihat cara produksinya kayak gimana aja. Nanti kita bakal tanya-tanya ke pemiliknya atau karyawannya di sana. Oke, gak usah lama-lama. Yuk masuk ke dalam. Nah guys, di sini kita bisa lihat proses pembelahan kelapanya. Proses ini dilakukan agar air yang di dalamnya bisa dipisahkan dan memudahkan pada proses penyongkelan. Penyongkelan dilakukan untuk memisahkan daging kelapa dari tempurungnya. Proses ini masih dilakukan secara manual menggunakan alat tradisional berupa besi tajam yang disebut songkel, karena daging kelapa harus tetap utuh agar mudah diparut nantinya. Setelah seluruh kelapa disongkel, tahap berikutnya adalah pemarutan. Daging kelapa yang sudah bersih kemudian diparut menggunakan mesin. Hasil parutan kelapa ini nantinya menjadi bahan utama untuk membuat santan yang akan diolah menjadi galendo. Suara mesin pemarut dan aroma kelapa segar menjadi tanda khas proses ini. Tahapan selanjutnya yaitu pemerasan. Kelapa yang baru diparut dicampur sedikit air agar santan yang dihasilkan lebih banyak dan kental. Meskipun terdengar sederhana, tahapan ini sangat penting. Dari sinilah kualitas galendo ditentukan. Semakin murni santan yang dihasilkan, semakin gurih pula rasa galendo yang nanti tercipta. Oke, tahapannya belum selesai kawan-kawan. Selanjutnya, santan akan dimasak di atas tungku besar dengan api kayu bakar. Selama proses pemasakan, santan harus diaduk selama 3 jam tanpa jeda agar tidak gosong dan menghasilkan minyak kelapa yang jernih. Dari hasil pemasakan inilah nanti akan tersisa endapan berwarna kecoklatan yang disebut dengan galendo itu sendiri. Selesai dimasak, galendo akan ditiriskan ke wadah yang lain dan didinginkan sebelum dipres menggunakan alat pengepresan yang akhirnya galendo menjadi padat dan terpisah dari minyak kelapanya. Kenalin nih teman-teman, ini adalah A. Alvin. Beliau adalah pemilik Galendo Putra Bungsu. Hasil dari wawancara bersama beliau, sehari itu bisa memproduksi kurang lebih 400 butir kelapa loh. Pabrik ini itu hanya menjual galendo original tanpa perisa apapun. Tapi banyak juga reseller yang datang mengambil galendo untuk diolah kembali, ditambahkan perisa seperti vanila, stroberi, dan lain-lain. Oh iya teman-teman, pabrik Galendo Putra Bungsu ini sudah ada sejak tahun 90-an yang dibangun oleh kakek mertua A. Alvin. Sekarang yang mengelola pabrik ini adalah ayah mertuanya A. Alvin dan beliau sendiri. Dulu, sebelum ada penjualan online, galendo ini bisa dijual sampai ke Indramayu, Tangerang, bahkan sampai daerah Jawa Tengah dan dijual secara manual loh. Nah, sekarang sudah ada penjualan online seperti Shopee, TikTok Shop, lebih mudah dipasarkan keluar kota karena galendo itu bisa tahan di suhu ruang selama 5-7 hari dan jika di dalam lemari pendingin bisa sampai 2 minggu. Bahkan dalam sejarah tertulis di zaman Bupati Raden Adipati Arya Kusuma Diningrat, galendo itu bisa terjual sampai ke mancanegara. Nah teman-teman, barusan kita udah lihat cara pembuatannya dan juga udah wawancara sama pemiliknya yaitu A. Alvin dan istrinya juga. Nah dari ampas itu bisa menjadi sesuatu yang nikmat loh. Gimana? Apakah kalian tertarik buat mencobanya? Saya Rina Sulistiani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.